Biasanya sebelum intro saya ada latar belakang, cuman karena bingung, ya udah intro aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jova Digantara Putra di channel Pemula IT tentunya. Dan pada video kali ini saya akan ngasih tahu kalian beberapa tips atau mungkin saran atau mungkin informasi ya kepada kalian tentang hal-hal apa aja yang perlu kalian perhatikan atau siapkan sebelum merakit sebuah PC. Jadi tujuan dari video kali ini tuh adalah buat kalian ya para pemula. Tapi kan ini pemula IT ya. Ya pokoknya buat kalian semua yang mau rakit PC dari awal banget atau dari nol tapi nggak tahu mulai dari mana ataupun takut salah. Nah mungkin pembahasan di video kali itu agak panjang ya dan nggak mungkin ditonton sekali doang. Jadi kalau misal kalian lupa ataupun bingung, kalian bisa tonton video ini sampai ratusan menit gitu. Dalam merakit sebuah PC sendiri pastinya ada perencanaan yang harus detail tentunya, agar pada saat proses perakitan tuh minim yang namanya kendala atau masalah. Waduh ribet dong kalau kayak gitu harus nyiapin banyak hal. Mending ke tukang rakit PC aja ya kan, kita tinggal bayar terus udah beres PC-nya. Kalau gitu ngapain? Rakit PC sendiri emang resikonya lebih besar dibandingkan kalau kita langsung ke tukang rakit PC gitu. Tapi ada beberapa keuntungan kalau kalian misal rakit PC sendiri ya dibandingkan kalau kalian minta ke tukang rakit. Pertama yaitu tentu saja biaya perakitan mungkin saja bisa jauh lebih murah. Karena kalau misal kalian rakit PC ke toko atau ke tukang rakit PC itu biasanya mereka ngambil keuntungan dari harga per komponen ataupun biaya jasa perakitan. Yang kedua adalah pemilihan barang atau komponen yang lebih fleksibel. Karena kalau misal kita rakit di toko gitu, kadang tokonya nggak nyetok banyak atau nggak nyetok semua komponen. Kalau misal kita rakit sendiri ya, kalau misal di toko A nggak ada, kalian tinggal pindah ke toko B dan seterusnya lah. Lalu yang ketiga adalah mungkin bagi sebagian orang rakit PC sendiri tuh memiliki feel atau rasa satisfying sendiri gitu kan. Lalu pas udah beres rakit gitu kan rasanya memuaskan ya. Kayak suatu pencapaian yang luar biasa gitu kan merakit sebuah. Biasa aja sebenarnya. Ya itu tadi keuntungannya, tapi kan resikonya juga besar kan kalau rakit PC sendiri. Apalagi buat kalian yang masih baru memulai merakit sebuah PC gitu, dari nol atau dari awal. Nah kalau misal kalian takut gitu, kalian bisa ajak teman kalian yang udah ngerti soal PC gitu kan, buat nemenin ataupun ngajarin kalian buat rakit PC. Tapi kalau kalian nggak punya teman atau knowledge gitu kan, kalian bisa nonton YouTube ya, karena di YouTube ini udah banyak ya tutorial cara merakit sebuah PC dan ya tutorial udah banyak lah di YouTube ini. Di zamannya internet ini udah gampang lah kalian mau nyari informasi juga. Ya contoh channel channel teknologi atau techtuber tuh udah banyak kayak misal Jagat Review, Gadgetin, Kudetek, Kentang Tech, Gaptek.id, apalagi ya Suka IT, Sekilas IT, Tech and Tip, Gonam Tech, DKID, Kios Komputer, Kobukanair, bukannya. Dan tentu saja Pemula IT, dan mungkin masih banyak channel techtuber yang belum saya tahu atau nggak kesebut di video kali ini gitu. Oke, langsung aja berikut beberapa hal yang perlu kalian siapkan sebelum merakit sebuah PC. Sebelum ke penjelasannya, saya mau ngingetin lagi satu kali lagi ya ke kalian bahwa video ini bukan tutorial merakit sebuah PC ataupun proses perakitan sebuah PC, melainkan hal-hal apa aja yang perlu kalian siapkan dan perhatikan sebelum merakit sebuah PC agar minim yang namanya kendala atau problem. Oke, langsung aja berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dan disiapkan pada saat sebelum merakit sebuah PC, tapi bukan hal-hal dasar kayak misal niat dan motivasi, biayanya, terus apa lagi ya. Ya pokoknya hal-hal dasar lainnya emang udah harus ada dari awal gitu kan. Pertama, kalian harus tahu dan mengenal tiap-tiap komponen yang akan kalian rakit. Emang komponennya apa aja tuh bang? Pertama ada rumah bagi semua komponen yaitu motherboard. Kedua adalah CPU. Ketiga adalah cooling ataupun pendingin ataupun fan atau kipas dari CPU-nya. Dan tentu saja thermal pastanya. Lalu yang keempat adalah RAM atau memori RAM. Yang kelima adalah storage atau kayak hard disk atau SSD. Yang keenam adalah power supply yang berfungsi ya, udah tau lah, menyediakan daya bagi tiap komponen. Lalu yang ketujuh adalah GPU atau graphic card discrete kalau kalian nggak punya iGPU di dalam CPU ataupun motherboardnya. Lalu yang terakhir adalah casing. Nah kalau kalian udah tahu gitu kan sama komponennya apa aja yang mau dirakit, kalian tinggal PDKT atau kenalan gitu sama komponennya.
Misal motherboardnya ini tipe apa, bisa dipasang CPU apa aja. Lalu motherboardnya ada iGPU-nya nggak, atau support iGPU nggak. Terus kipas atau HSF CPU-nya tuh cocok nggak di motherboardnya gitu sama di CPU-nya. Lalu RAM-nya tuh tipe yang apa gitu, yang DDR2 kah, DDR3 atau lain sebagainya. Lalu PSU-nya cukup nggak nih buat nyediain daya buat tiap komponen gitu kan. Sama kabel-kabelnya udah cukup nggak buat konekin ke motherboard atau ke komponen lain kayak hard disk gitu kan, VGA dan lain-lain. Terus kalau misal kalian pakai GPU discrete, nah GPU-nya udah cocok nggak performanya sama si CPU-nya biar nggak bottleneck. Terus GPU-nya ada port apa aja gitu kan, cocok nggak sama monitor nanti yang akan kalian beli gitu kan. Dan yang terakhir yang paling penting yaitu casingnya muat nggak buat masukin tiap komponen kayak PSU, VGA card, motherboard, dan lain sebagainya. Nah kalau kalian udah tahu gitu, udah kenal tiap komponennya apa aja, kalian langsung aja gas beli komponennya mau di toko ataupun marketplace online gitu ya, bebas lah. Lalu yang kedua adalah yang perlu diperhatikan ya, kalau misal motherboard ataupun komponen lain tuh tidak menyediakan kabel-kabel konektornya, kalian wajib beli sendiri konektor atau kabelnya. Nah emang kabelnya apa aja tuh? Pertama ada kabel power PSU, yang kedua ada kabel SATA, lalu yang ketiga adalah kabel display atau ya yang kayak VGA, HDMI, DVI, DisplayPort, dan lain sebagainya. Nah kalau kabel-kabelnya udah siap, kalian perlu beli yang namanya peripheral kayak mouse, keyboard, speaker, apalagi headset, mikrofon, kamera, dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting itu adalah mouse dan keyboard ya sebelum kalian rakit PC dan pada saat proses perakitan. Karena mouse dan keyboard itu berguna untuk proses penginstalan Windows pada saat setelah beres dirakit gitu si PC-nya. Oh iya, sama siapin juga flash drive atau flash disk, kalian nyebutnya apa bebas lah, buat penginstalan Windows-nya. Nah, terus buat masukin Windows ke flash disk-nya gimana kan? Saya baru mau mulai rakit PC gitu. Nah kalau soal itu kalian bisa minjem laptop atau PC teman kalian buat masukin Windows. Tapi kalau kalian nggak punya temen atau no lab gitu, kalian bisa ke warnet minjem internet, bukan minjem internet ya, kalian bisa ke warnet buat download Windows dan masukin Windows kalian ke flash disk yang minimal 8 GB. Terus cara install Windowsnya gimana? Kalau cara install Windows udah banyak ya di YouTube yang udah banyak nyediain tutorial gitu kan, cara install Windows 7 sampai 11. Ya gampang lah, kalian bisa cari di YouTube. Oh iya, mungkin ini agak opsional ya, sebenarnya wajib tapi bisa jadi opsional, yaitu penerima WiFi atau WiFi receiver ya. Karena kebanyakan motherboard tuh nggak nyediain WiFi yang udah tanem gitu kan. Kecuali motherboard kalian yang udah ada WiFi, ada embel-embel WiFi-nya, itu udah ada WiFi-nya. Kalian nggak perlu lagi beli WiFi USB atau WiFi PCI. Tapi kalau motherboard kalian tuh nggak ada WiFi-nya, kalian wajib beli yang namanya USB WiFi atau WiFi PCI. Tapi itu semua opsional ya, karena kalian bisa untuk sementara pakai kabelan nyambungin ke PC yang udah kalian rakit tadi. Dan kalau misalnya nggak ada kabelan atau nggak ada WiFi, kalian bisa pakai USB tethering dari HP. Oke, itu tadi beberapa hal yang perlu disiapkan pada saat proses perakitan sebuah PC. Nah, sekarang saya bakal jelasin beberapa kendala ataupun problem ataupun masalah, sama aja, yang biasanya orang alami pada saat proses perakitan sebuah PC. Pertama adalah perhatikan port dari VGA card kalian. Kalau misal port VGA card kalian itu cuman ada VGA sama HDMI, tapi monitor kalian tuh cuman ada DisplayPort, nah kan nggak bisa dicolok tuh. Nah itu solusinya adalah kalian bisa pakai converter. Lalu yang kedua adalah perhatikan harddisk atau SSD. Jadi kalau misal kalian pakai harddisk 2,5 inci, lalu si casingnya tuh nggak nyediain tempat buat harddisk 2,5 inci, kalian perlu beli yang namanya bracket. Lalu yang ketiga adalah perhatikan tipe casingnya ya, karena tidak semua casing tuh muat diisi komponen-komponen ya. Kayak misal casing micro ATX itu nggak mungkin diisi motherboard yang gede atau motherboard yang ATX. Tapi kalau misal casingnya ATX atau yang gede ya, kalian bisa diisi motherboard atau PSU yang kecil, yang mini atau micro ATX. Yang keempat adalah Yang keempat adalah perhatikan kabel PSU ya, karena bisa aja PSU kalian tuh hanya menyediakan 20 pin, sedangkan motherboard kalian tuh butuh 24 pin. Nah itu solusinya bisa kalian pakai converter dari 20 ke 24. Nah kalau kalian pakai GPU atau VGA card yang butuh pin power, nah kalian wajib beli PSU yang ada 6 pin power. Lalu yang ke berapa? 5 ya. 5, kalian perlu rakit sesuai urutan. Karena kalau nggak sesuai urutan nanti ribet lagi gitu kan di akhirnya.
Baiklah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai hal-hal apa aja yang perlu kalian perhatikan saat sebelum merakit sebuah PC. Ya mohon maaf jika ada kekurangan ya, karena saya yakin ini masih jauh dari kata sempurna ya, masih kurang banget. Jadi kalau kalian ada pertanyaan soal ini, kalian boleh komen di bawah, jangan malu untuk bertanya. Dan juga jika saya ada kesalahan dalam penyampaian informasi, boleh juga komen di bawah ya, tolong koreksi. Jika saya ada kesalahan dalam penyampaian informasi juga boleh koreksi di bawah. Jangan lupa like kalau kalian suka, dan jangan lupa tekan tombol subscribe ya, karena gratis ya, dan agar mendukung channel ini lebih mantap lagi kan. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di lain video. Saya Jova dengan Putra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.